Empat bocah yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi di Desa Mojok, Kecamatan Andong, Boyolali kini tidak lagi berada di rumah singgah. Setelah diamankan dari rumah pelaku, awalnya empat anak asal Kabupaten Batang dan Semarang itu ditempatkan sementara di rumah singgah. Namun di bawah naungan Dinas Sosial, korban yang diketahui berinisial SAW, IAR, MAF, dan VMR kini berada di salah satu pondok pesantren di wilayah Boyolali. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo, rekan Triwidodo yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Rekan Triwidodo, ada berapa korban yang dipindahkan ke pesantren? Ya, Rima dan Tribunus dapat kami laporkan keempat bocah yang sempat dirantai dan menjadi korban kekerasan di desa Dukuh, Desa Mojo, Kecamatan Andong. Kondisinya mulai membaik, bahkan keempat korban yang semula berada di rumah singgah, yaitu rumah untuk penanganan orang terlantar dan ODPD milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, ini telah dipindahkan ke salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Boyolali. Bahkan kondisi keempat bocah ini cenderung sudah menunjukkan peningkatan atau membaik. Bahkan salah satu korban yang berinisial CMR, yaitu korban yang paling kecil ini, nampak ceria. Apalagi kemarin Wakil Bupati Batang Suyono bersama orang tua dari keempat bocah ini sudah berada di atau mengunjungi keempat bocah tersebut yang berada di tempat yang aman di salah satu pondok pesantren tersebut. VMR nampak ceria manakala Pak Wabu Batang ini mendatangi dan sempat berinteraksi serta memberikan uh, penguatan ataupun motivasi kepada keempat bocah-bocah ini. Terima. Kemudian apa alasan korban ini dipindahkan ke pondok pesantren, rekan Triwidodo? Ya, Rima, rumah singgah merupakan rumah sementara yang digunakan dinas sosial dalam menampung orang terlantar, penyandang disabilitas maupun orang dengan gangguan jiwa. Di jika keempat bocah ini tetap berada di sana, maka pemulihan trauma yang dialami keempat bocah ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Untuk itu agar keempat bocah ini berada di situasi atau kondisi yang aman dan nyaman, keempat bidang ini pun dipindahkan dinas sosial ke eh, pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Selain di sana, selain mendapatkan tentunya pendidikan agama atau pembimbingan berkaitan dengan agama, psikolog maupun dari dinas kesehatan serta instansi-instansi terkait, terus memberikan perhatian atau pendampingan yang dibutuhkan keempat bocah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh dinas sosial, memberikan perlindungan dari aspek sosialnya, kemudian dari dinas perlindungan perempuan dan anak ini memberikan pendampingan psikologisnya, serta dari kepolisian memberikan keamanan dan kenyamanan bagi keempat bocah ini, Mas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa keempat bocah ini berasal dari dua wilayah yang berbeda dan sejauh ini apakah ibu dari para korban sudah menemui dan kemudian mendampingi anak-anaknya? Begitu kasus ini mencuat ataupun menjadi perhatian karena viral di media sosial, para orang tua dari keempat bocah ini yang keduanya merupakan atau kakak beradik ini langsung diberitahu atau mendapatkan informasi. Orang tua dari korban atau kakak beradik asal Kabupaten Semarang sejak minggu pagi telah tiba di Kecamatan Andong untuk memberikan atau mendampingi putranya yang uh, mendapatkan perlakuan kekerasan dari korban. Kemudian untuk orang tua dari dua anak kakak beradik dari Batang ini karena bekerja di Jakarta dan kebetulan anak yang dari Batang ini merupakan seorang anak yatim, sehingga ibunya baru bisa ke Boyolali pada hari Selasa kemarin pagi. Kemudian siangnya atau menjelang sore, Wakil Bupati dari Kabupaten Batang ini juga menyempatkan diri untuk mengunjungi keempat bocah yang berada di pondok pesantren ini. Terima.
Apakah Pemkab Batang akan memberikan dukungan langsung bagi pemulihan para korban, rekan Triwidodo? Ya, kasus yang menimpa keempat bocah ini itu menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Boyolali, pemerintah Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Batang. Bahkan secara pribadi Wakil Bupati Batang mendatangi keempat bocah ini yang berada di sebuah pondok tersebut kepada Tribun Solo. Pak Abdul ini menyampaikan akan memberikan pendampingan secara maksimal kepada keempat bocah ini. Bahkan Abdul sempat menitiskan air mata manakala melihat atau mengingat video yang beredar di mana salah satu anak atau korban ini diikat dengan rantai dan itu merupakan perbuatan yang tidak memanusiakan manusia dan tidak perlu diulangi lagi. Pemkab Batang berjanji akan memberikan pendidikan yang layak kepada khususnya kepada kakak beradik asal Batang ini. Bahkan dibutuhkan oleh para korban ini dari Pemkab Batang berjanji akan menyediakan. Selain itu, jika keempat bocah ini berkeinginan untuk tetap berada di Boyolali, maka Pemkab Boyolali tetap akan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Triwidodo, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Membaik, sudah tidak traumatis lagi. Dan selanjutnya saya titip sama pondok sementara karena belum bisa dibawa pulang untuk kepentingan mungkin penyelidikan polisi atau apa. Saya ucapkan terima kasih pada pengelola pondok dan tentunya warga Kabupaten Boyolali, ada Kepala Dinas Sosial dan KP yang sangat peduli dan aktif. Terima kasih. Setelah proses ini nanti selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, saya rencananya mau saya bawa pulang ke Batang, saya sekolahkan di Batang agar dekat, kalau ada apa-apa saya bisa mengontrol. Sudah saya siapkan sekolahnya, semua sudah saya siapkan antara Bupati dan saya nanti sama-sama di Batang biasa mengatasi hal seperti itu. Ibunya warga kurang mampu juga ya, Pak? Ditinggal suaminya, tinggal meninggal, terus dia bekerja mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak di Jakarta. Pak, kalau secara SOP-nya seperti apa, Pak? Menemukan anak-anak seperti ini, Pak? Secara SOP-nya kalau di PEM? Iya, kita sebagai manusia empati saja, sehingga kita bisa secara emosional menangis. Kemarin pun saya menangis, serempes, karena kita melihat anak itu dirantai, yang rantai itu kan bukan manusia, yang dirantai biasanya anjing, hewan lah, tapi ini untuk manusia yang sesungguhnya tidak boleh. Nah, harusnya kalau mau disuruh tidur di luar ya sudah di luar aja, jangan dirantai. Tohan kecil mau kemana? Sampai saat ini ya, Pak, ya, mengutuk perbuatan ini. Ya, bukan mengutuk, jangan diulangi kembali. Ini bukan tidak manusiawi menurut saya. Kita sesama manusia harus saling menghargai, bahkan yang tidak mampu pun di negara kita rawat. Apalagi ini dititipkan oleh orang tua ke tempat itu, sehingga harus bertanggung jawab bersama. Nanti kalau di Batang di pondok atau masih ikut orang tuanya? Pondok ada sekolahnya. Oh, di pondokkan di Batang juga? Pondoknya di Batang, nanti sambil sekolah jalan. Siap. Ya, semoga panjenengan semua selalu Amin. update tentang berita sosial. Sebagai wartawan tentunya dibutuhkan oleh masyarakat secara berita-berita yang update, yang kontemporer, sehingga kami pun yang di Batang segera mendengar kabar seperti ini dan saya bisa menengok hal yang seharusnya memang kita tengok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.